sebuah tradisi permainan jelangkung. Membawa petaka dan korban jiwa. Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Nur Aini, angka kelahiran 25, bulan Februari. Permainan jailangkung membuatnya peka dengan ilmu gaib. Namun entah mengapa adiknya malah terkena penyakit jiwa. Adakah karma masa lalu yang perlu dibenahi? Karma baik apakah yang harus dilakukan Aini? Kamu itu sempat bermain jelangkung. Dan saya ngerasa di sini kamu tuh dijagain seseorang ya. Dari awal tuh, waktu itu tahun 2005, saya duduk di SMK kelas 2. Kebetulan teman saya itu semua cewek. Terus di situ tuh iseng-iseng, ada salah satu teman saya tuh main jailangkung. Jailangkung pakai kertas. Pulpennya nggak gerak. Monica nama gua. Ada apa? Allahu la ilaha illallah wa la la ta'udhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna sa'ilmin illa bima sa'. Wasi'a kursiyyuhu. Sikap kalian sungguh memalukan. Bolos main jalangkung. Sebagai hukuman kalian bolos, bersihkan taman ini semua. Aini, itu bukannya Adam, calon bapak tiri kamu? Aku nggak sudi punya bapak tiri kayak gitu. Jangan digituin lagi sih. Kapan kelarnya, Aini? Suara apa itu? Gue merinding ya. Suruh siapa kalian berhenti? Terusin nyapunya. Tapi tadi ada hantu, Bu. Iya, Bu. Alah, jangan banyak alasan. Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Lanjutin nyapunya. Emang enak kena hukum. Ada habis segala lagi. Lo mau kemana? Lo nggak boleh pergi, belum selesai. Iya, kasih selesaiin dulu. Lo kan sudah dihukum. Mau kemana sih lo? Udah. Apaan sih? Kalian pada ngapain? Jangan gangguin Aini. Ya. Jangan usah. Terus suatu hari, saya tuh penasaran di rumah. Saya mencoba bermain sendiri. Awalnya saya memakai mantra jailangkung, seperti yang teman-teman lakukan di sekolahan. Setelah yang masuk saya lakukan itu, masuk, kemudian dia berkata, tolong kalau panggil saya jangan pakai mantra jailangkung. Aku masih penasaran sama jalangkung. Apa bener ya rohnya bisa datang sekarang? Ya, mati lampu lagi. Udah nyala. Ya udah, cobain lagi. Jailangkung, jalangse. Tolong kalau panggil saya jangan pakai mantra jelangkung. Kamu siapa?
cara aku panggil kamu? Setan! Ibu! Aini, kamu kenapa? Tadi Aini lihat setan, Bu. Oh. Kamu sih berapa kali ibu bilang jangan main jalangkung. Udah tidur, aneh-aneh aja. Udah tidur. Iya, nggak usah pakai mantra jalangkung, jalangset gitu. Itu bolpennya bergerak sendiri. Gerak. Ini kenapa sih? Dari di kamar ini ada setan, Bu. Setan. Kamu tuh jangan suka ngarang cerita yang nggak jelas. Kamu ngapain ada di sini? Denger ya, kamu jangan deketin ibu aku lagi. Kamu tuh ngomong apa sih, Aini? Kemarin Aini lihat dia mesra-mesraan sama cewek, Bu. Gak mungkin Mas Adam berbuat seperti itu. Kalau sebentar lagi kita mau menikah, ya Mas ya? Heh, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku nggak butuh bapak tiri tukang selingkuh kayak kamu. Kamu ngomong apa sih? Ya enak, sudah. Kamu yang sabar. Maafkan atas kelakuan Aini ya. Tadi tuh dia sangat kelewatan. Sudah kalau gitu, aku pamit pulang ya. Kamu urus ini dulu. Aku bisa gagal nikah sama Jainab dan dapatin hartanya. Aku harus pura-pura baik buat bisa dapetin hatinya Aini. Ini semua gara-gara si Adam. Ibu tolongin, Ibu ada hantu. Ibu tolongin, Ibu. Aini, kamu kenapa apaan sih teriak-teriak? Bikin malu aja. Tadi ada setan. Mana hantu? Kamu tuh cari perhatian ya. Tadi kamu udah ngusir Adam. Sekarang bilang ada hantu. Mana hantu? Ibu ya Allah, Ibu. Lepasin ibu aku, jangan lakukan kami. Lepasin. Habis itu kan, udah saya tanya, sebenarnya kamu itu siapa kan? Kenapa masuk ke ngajarin itu aku suruh sholat yang tadinya aku anak nakal ya. Anak nakal? Ya, nakal dalam arti sekolah sering bolos, sering telat. Ya, terus dia ngajarin aku suruh sholat, suruh berbuat kebaikan intinya ya. Kamu mau permainan yang seru nggak? Kalau permainan boneka atau masak-masakan, gak mau ah. Enggak, ini mah beda. Ini seru loh. Ini namanya permainan manja jalangkung. Mulai sekarang, kamu harus sholat dan berpuasa selama 3 hari agar mata batin kamu terbuka. Iya, Farida. Aja, sadar nak. Gimana ini? Saya juga nggak tahu. Saya sudah bawa kemana-mana tempat pengobatan untuk menyembuhkan Ajeng. Tapi kenapa kondisinya kok makin parah? Minta tolong kepada Aini, tolongkan kamu. Kamu itu siapa? Udah, kenapa ngomong sendiri? Ada suara yang menyuruh saya minta pertolongan Aini. Tapi kan Aini itu tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Mungkin itu wangsit, Bu. Kenapa Bude nggak coba minta tolong Aini sembuhin Ajeng? Iya. Kita coba ke sana. Ajeng. Kalian itu
itu gimana sih? Gak pernah mau nurut omongan orang tua. Kata ibu tuh gak boleh dilarang, masih aja dikerjain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Yu. Kenapa sih Zainab kamu marahin Aini dan Indah? Mbak Yu duduk dulu ya. Ah, iya. Ini loh Mbak Yu, Aini sama Indah itu selalu main jalangkung di kamarnya. Nah berkali-kali saya larang. Kalian itu kok main begituan? Itu nggak baik loh, hal-hal mistis begitu. Tuh dengerin apa kata Bude. Iya, maafin kita ya, Bu. Main jalangkung itu cuman bikin sial. Yang ada nasib kalian itu akan celaka terus. Gara-gara setan jalangkung. Ya udah, kalian sekarang masuk ke dalam, bikin minum buat Bude ya. Iya, Bu. Mbak Yu, gimana keadaan Ajeng sekarang? Aduh, Ajeng sekarang lebih memprihatinkan. Saya nggak tahu harus bawa kemana lagi. Tadi itu tiba-tiba ada suara berbisik. Katanya saya harus minta pertolongan Aini. Apakah Aini itu bisa menolong orang? Mbak Yu, malam ini Mbak Yu tidur di sini aja ya. Iya deh. Saya lakukan puasa itu, terus saya cerita ke bu gede saya, waktu itu punya saudara yang kena guna-guna atau santet. Katanya kan yang ikut saya, katanya bisa nolong ya, bisa bantu gitu. Terus saya coba, sekitar 2 bulan, saya dan keluarga sama sekali nggak tidur malam ya. Jadi kayak orang mau naik kelas itu, ujiannya itu dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Dek. Ya Allah. Dek, sebentar kakak bantuin ya, Dek. Gimana ini caranya? Siapin bismillah dulu, Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tiba-tiba sini kalung? Batunya hilang. Dek, ya Allah, Dek. Astagfirullahaladzim. Dek, sabar ya, kakak mau ke rumah sakit ya, Dek. Ya Allah. Gak usah ini. Sekarang kamu usapkan kalung itu ke kakinya. Dek. Dek, kakinya udah gak apa-apa. Enggak. Ya Allah, alhamdulillah. Hilang sakitnya. Hilang. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Dek. Yang penting sembuh ya. Sekarang kamu sudah punya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang dengan kalung itu. Maksud kamu? Aini, kamu kenapa sih teriak-teriak malam-malam? Ibu, ini mimpi serem banget, Bu. Kamu mimpi apa, Aini? Kelakuan kamu sih aneh-aneh aja. Bu, Budi, tapi Aini bener, Aini mimpi serem. Aini mimpi, Aini dikasih kalung. Terus Aini bisa sembuhin orang. Dari mana kamu bisa nyembuhin orang? Namanya kamu dokter. Tapi bener, Bu. Tapi aku merasa dia itu nggak bohong, Zainab. Ini kalung yang ada di mimpi Aini. Udahlah, kamu jangan yang macam-macam ah. Bu, tapi kok bisa ada di sini? Aneh-aneh aja nih anak. Bu. Indah. Bu. Ya ampun, Indah. Ya Allah, panas banget, Bude. Aduh, kasihan. Ini pasti gara-gara kerasukan kemarin. Ya Allah. Kamu kenapa, Aini? Itu emang
Bude nggak lihat? Bude nggak lihat apa-apa. Apa Mbak Yu? Aini, cepat kamu usapkan kalung itu ke kening adikmu. Aini, kamu tuh apa-apaan sih? Adik kamu tuh lagi sakit. Kamu tuh jangan berhayal terlalu tinggi. Indah, Ayo, udah panas. Kamu udah gak demam sayang? Wasit itu ada benarnya. Saya harus minta pertolongan Aini untuk menyembuhkan Ajeng. Aini, kamu mau kan bantu Bude menyembuhkan Ajeng ya? Bude, tapi kan ini udah jam 1 pagi. Aduh, kamu masa gak kasihan sama kakakmu Ajeng? Dia itu sakit terus menerus. Bude ini sudah putus asa, nggak tahu harus mencari obat di mana. Tolongin Bude ya. Ya udah. Aini ganti baju dulu ya, siap-siap. Mbak Yu, aku nyusul besok ya. Soalnya besok aku harus ngurusin dagangan. Bude tunggu ya. Saya suruh mencari batu warna merah 7. Terus di sana emang saya gali-gali, kan diarahkan. Kamu ke sini gitu. Di sini digali beneran ada batu merah. Kamu harus bisa menyembuhkan dia, Aini. Iya Bude, Aini bakal coba ya. Ya. Kamu harus mencari 7 batu merah sebelum subuh untuk menyembuhkan Ajeng. Karena santet yang dia miliki sangatlah berbahaya. Baiklah. Kamu harus mencarinya sendirian, Aini. Bude, Aini harus pergi dulu. Kamu mau kemana? Aini harus cari 7 batu merah untuk nyembuhin Ajeng. Bude temani ya. Jangan Bude, Aini harus cari sendiri. Kamu bisa mencarinya di sumur tua di dekat pinggir kampung, Aini. Bude, Aini harus pergi sekarang ya. Hati-hati ya, Nak. Dari mana dia bisa tahu cara ngilangin santet ke Ajeng? Aku harus mencegahnya mendapatkan batu merah itu. Di mana ya? Pasti itu sumurnya. Kayaknya ini. Aini, galilah perlahan tanah itu. Ketemu batunya. Pergi. Dasar tuyul gak becus. Sekarang aku akan sesatkan Aini supaya dia tidak menemukan batu-batu itu. Di mana ya pohon bambunya? Perasaan aku udah ngelewatin pohon mangga ini berapa kali? Aini, kamu usapkan kalung itu ke mata kamu sekarang. Itu dia pohon bambunya. Ini dia pohonnya. Apa lagi sih? Satu ya. Duh, aku harus cari kemana lagi ya? Dari tadi aku udah keliling-keliling kampung, aku baru ketemu 4 batu. Mana udah malam lagi. Apa pulang dulu ya? Farida, aku harus cari kemana lagi ya? Aku udah keliling-keliling kampung, tapi baru ketemu 4. Aduh, ini udah malam banget. Apa besok aja aku carinya? Aku pulang dulu sekarang.
Akhirnya batunya sekarang udah lengkap semua. Aku harus buru-buru pulang. Aku mau sembuhin Ajeng. Aduh, harus aku apain ya ketujuh batu merah ini? Kamu rebus ketujuh batu merah itu, lalu minumkan ke Ajeng. Tetapi Allah berhendak lain. Yang kena santet itu meninggal. Meninggal terus mengeluarkan kayak kotoran tuh berupa pasir. Bude, Aini minumin ya airnya. Oh iya. Kok aja nggak ada reaksinya ya Bude? Ngapain kamu di sini? Oh, jangan-jangan kamu nyantet Ajeng ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Percaya sama aku ya. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Sudah, kita bawa saja. Ayo. Aku mau duduk kemana? Ayo. Aku mau dibawa kemana? Ada pasirnya ini. Kenapa ini? Ajeng, kamu mau jadi begini Ajeng. Wah, ada apa ini? Ada apa, Pak? Si Farhad ini ngintip ke rumah Bude. Dan dia senyum-senyum ngeliatin si Ajeng. Saya curiga kalau dia yang nyantet Ajeng. Jangan asal duduk kalian. Kenapa tidak mencurigai ini? Hah? Jangan-jangan air yang diberikan sama Ajeng itu untuk tumbal ilmu hitamnya ini. Masa sih ini tega melakukan semua itu? Dari mana ini tahu? Hah? Dia mengumpulkan batu merah itu. Kalau nggak dikasih tahu sama sesembahnya itu. Kok kamu main asal nuduh sih Mas Farhad? Sudah jelas ya. Kalau orang yang sudah berilmu itu biasanya dia akan menumbalkan salah satu dari keluarganya. Bisa jadi. Aini sekarang kan punya ilmu, bisa ngobatin orang. Apa benar yang dikatakan Farhad itu? Enggak Bude. Aini sama sekali nggak ada niat untuk bunuh Ajeng. Justru Aini dibisikin sama teman gaib Aini untuk sembuhin Ajeng. Gua apanya? Hah? Ternyata itu Ajeng sudah mati, tau nggak? Bude. Bapak, ini bawa ini keluar dari sini. Bude, Aini cuma. Bude, saya bisa jalan sendiri. Bude maafin Aini, Bude. Aini nggak ada maksud mau bunuh Ajeng, Bude. Beneran, Bude. Kalau Bude sudah nggak percaya sama kamu. Pak, bawa itu. Dia keluar dari sini. Ada apa ini? Sabar. kenapa anak saya ditarik-tarik? Aini sudah membuat Ajeng mati. Dia sekarang sudah ngilmu dengan cara yang nggak benar. Dia jadikan Ajeng sebagai tumbalnya. Enggak, Bu. Atas nama Aini saya minta maaf ya. Kesalahan Aini itu sangat fatal. Saya bisa membawa dia ke kantor polisi. Karena saya masih memandang kamu sebagai adikku, Jainab. Tapi Aini nggak bunuh Ajeng, Bude. Udah, sekarang bawa anakmu pergi dari sini. Daripada saya emosi lihat dia terus. Dia tuh ngasih kayak sembako, ucapan terima kasih sama saya.
anehnya lagi ya, dia bawa kayak gula pasir atau kopi, teh gitu. Sama yang ikut saya disuruh buka gula pasir itu. Dan beneran ada 25 perak di dalam gula pasir yang udah diplastikin itu. Cari apa Pak Farhat? Maaf nih, saya sedang repot nih. Oh, nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Oh iya, ini punya Bu Deti nih ya? Iya, memang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Saya diminta untuk kemari untuk mengambil gula ini suruh Bu Deti nih. Oh iya, kebetulan sudah selesai nih Pak. Tinggal dibawa saja. Saya ambil ya. Aku akan memasukkan uang logam gaib ke bungkus gula pasir itu. Akan menyantet setiap orang yang memegangnya. Gulanya ada di sini. Apa Bang Imronnya sibuk ya? Ya, tapi masih untung lah. Gulanya dianterin. Harus tetap datang ke tajahnya Bude. Setidaknya kan Bude nggak terlalu marah sama kita. Bu, tapi kan Aini udah bilang bukan Aini penyebab Ajeng meninggal. Tahu dari mana kalau bukan kamu penyebabnya? Emang kamu jamin minuman yang kamu kasih itu aman? Pembunuh Ajeng adalah Farhat. Yusuf, jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Mbak Yu, Ngapain kalian kesini? Bude, sebenarnya Aini kesini mau ngasih tahu kalau gula yang Bude beli itu di dalamnya ada koin dan itu digunakan untuk nyantet orang-orang. Jadi lebih baik gulanya jangan Bude bagiin ya. Saya sudah gak percaya lagi sama kalian. Pergi sekarang juga. Pergi! Pergi semuanya. Pergi! Pergi! Kepalaku sakit! Kepalaku sakit! Kepalaku sakit! Aduh, kepalaku sakit! Aduh, kepalaku sakit! Kenapa semua warga mendadak menjadi sakit? Iya. Kenapa mereka semuanya sakit? Setelah pulang dari takjiah. Ya Allah, nggak tahu Kak. Logam apa ini? Ini yang menyebabkan semua warga menjadi sakit. Mungkin karena gula pasir ini yang dibagikan Butini ya? Jangan-jangan Ibu Tini lah pelakunya. Ya. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita ke rumahnya. Ada apa nih? Ada apa? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan bagaimana? Buktinya sembako yang dibagikan Butini. Gara-gara sembako itu kami semua sakit perut. Ada apa sih bapak-bapak? Ah, Ibu tidak usah pura-pura. Kami semua sudah tahu. Sembako yang Ibu berikan kepada kami semuanya pakai guna-guna. Anak dan istri kami semuanya sakit gara-gara memegang koin yang ada di dalam kotak sembako yang Ibu berikan kepada kami. Dan semuanya itu Ibu harus bertanggung jawab. Uang koin? Saya nggak tahu masalah uang koin. Udah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu ini perempuan nggak punya perasaan. Ayo bawa! Ayo bawa! Udah cukup. Bapak-bapak, jangan main hakim sendiri ya. Udah saya ini nggak tahu apa-apa. Lagian saya tahu kok siapa pelakunya. Udah gini aja deh. Sekarang kasih saya kesempatan buat sembuhin orang yang kena guna-guna. Aini, kamu tuh jangan sembarangan ngobatin orang. Kamu lupa apa yang terjadi sama Ajeng. Bu, Ibu tenang aja ya. Pasti Aini bisa kok. Aduh, alhamdulillah. Kamu sembuh. Bener. Terima kasih ya, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau gitu sekarang saya minta sembakonya semuanya dikumpulin ya. Jangan ada yang dikonsumsi lagi ya. Ayo. Bisa-bisa rencana kau gagal nih, gara-gara Aini.
siapa orang yang telah berani melakukan ini semua? Pelakunya itu sebetulnya adalah Mas Farhat. Farhat? Hanya dari sini, Pak. Kurang ajar. Mana, Pak? Kalau bapak-bapak ini nggak percaya, bapak tanya aja ke warung tempat Bu Det ini beli gula pasir. Saya membelinya itu di warung Bang Imron. Pak Imron? Baik. Sebelum kita memberi Farhat pelajaran, sebaiknya kita tanya kebenaran dulu kepada Imron. Iya, betul. Ayo. Terima kasih, Aini. Sama-sama Bude. Bang, nanti kalau ada orang tanya, jangan bilang-bilang ya kalau saya nyuruh abang yang masukin koin ke dalam gula pasir itu. Emangnya kenapa? Tenang aja bang, pokoknya nanti saya tambahin. Farhat, mau kemana lu? Kita semua udah tahu kelakuan lu. Ini apa nih? Lu kan yang nyatet warga-warga. Ini ada apa nih Pak? Ini ada apa nih Pak? Bang Imron, gula pasir yang dibeli Butini, ada uang logamnya nggak? Emangnya ada apa dengan gula itu? Pak Imron tahu nggak? Gula pasir itu dikasih santet di dalam gula. Astagfirullahaladzim. Bapak, apa ini? Tolong. Aini, sebaiknya kau obati pedagang itu dengan kalungmu. Papa, coba saya bantu obatin ya Pak. Aini. Pak, sadar Pak. Pak Imron. Farhat mana? Kabur. Oh, ya, ayo kita kejar. Sudah, lebih baik kita pulang aja. Ayo. Oh ini. Maafkan Bude ya, Aini. Bude, Ya. justru Aini yang minta maaf. Karena Aini telat ngobatin Ajeng. Iya Mbak Yu, aku juga minta maaf ya. Udah bikin heboh kampung ini. Dan sekalian kami pamit ya. Assalamualaikum. Biar aku yang buka pintunya. Oh iya. Ya udah Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana? Farhatnya sudah ketangkap? Maaf Pak, kami tidak dapat menemukannya. Aini, kamu harus lebih berhati-hati kepada Farhat. Jainab, Aini, sekarang kalian bisa istirahat. Makasih ya Mas ya, udah banyak repotin aku. Kamu tuh gak sopan nih sama Adam. Aini tuh nggak suka sama Adam, dia tuh laki-laki nggak bener. Aini. Jainab, sudah. Kamu nggak usah marah-marah lagi, ya? Tapi Mas, makin hari tuh Aini makin gak sopan sama kamu. Sebenarnya aku juga nggak suka dengan sikapnya Aini, tapi aku kan nggak bisa berbuat kasar sama dia. Bagaimanapun juga, aku harus bisa mengambil hatinya Aini. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Aku masuk ya Mas Ya, aku pulang. Aku harus bisa kawin sama Yaina agar bisa jual rumahnya untuk membayar semua utang-utangku. Halo Yusuf. Halo? Yusuf, aku mau cerita sesuatu sama kamu. Kamu harus tahu ternyata selama ini yang mengirim santet ke Ajeng itu Farhat. Aku tahu semua ini dari Firda. Tapi mulai sekarang kamu juga harus tetap hati-hati. Karena kamu ini berteman dengan makhluk gaib. Kita ini beda alam sama mereka. Belum tentu mereka punya niat yang benar-benar baik sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Ya ampun! Kelabang! Tolong! Tolong! Ibu! Ibu tolong! Ibu! Kembalilah kepada yang mengirim kalian. Pergi! Farida, terima kasih kamu udah tolongin aku. Makasih Farida.
malam tahu? Bu, tadi di kasur ini banyak kelabang, terus tadi ada ular, Bu. Ular di mana? Ini gak ada apa-apa. Bener ada, Bu. Beneran ada. Aini, kamu tuh gak usah ngada-ngada. Sekali lagi kamu bikin ulah, ibu gak segan-segan ngusir kamu. Pasti saat ini Aini lagi diserang kelabang dan ular kirimanku. Dan aku tidak akan melupakan apa yang Aini lakukan. Aku diusir dari kampung. Racun ini mulai merayap ke tubuhku. Aku akan menghentikannya dengan cara lain. Aku akan memotong kaki ini. Sebenarnya tujuan saya ini ke sini, saya ingin mendapatkan solusi tentang adik saya. Jadi setelah itu ya, saya udah bisa bantu-bantu orang gitu. Saya dekat dengan seseorang yang sekarang jadi suami saya. Waktu itu juga saya mulai mengabaikan ya, sudah nggak komunikasi lagi yang ikut dengan saya. Kenapa? Kok kayak sedih gitu? Aku nggak suka mamaku mau nikah sama si Adam. Aku tahu Adam tuh bukan laki-laki yang baik. Bahkan aku pernah ngegepin dia. Aku lihat dia jalan-jalan sama cewek lain. Ya, kalau aku sih bilang kalau kamu harus senyum. Jangan sedih-sedih terus. Ya? Oh iya. Gimana sama makhluk gaib yang suka ngikutin kamu itu? Semenjak kamu cerita 2 minggu yang lalu tentang makhluk gaib itu, aku langsung coba cariin Ustadz buat mengusir makhluk gaib itu. Karena kita sebagai manusia kalau misalkan kita bantu sama makhluk gaib, itu ujung-ujungnya jadi kejahatan aja. Kamu akan menyesal mengatakan itu, Yusuf. Ya udah, kalau gitu aku lanjut jualan lagi ya. Oh gitu, ya udah kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mainan. Hey, adik-adik, mereka lagi pada main nih. Kalian mau beli mainan nggak? Ada mainan baru. Kurang ajar. Jangan pernah kamu pisahkan aku dari Aini. Rasakan ini. Lu pakai pesugihan dia! Didampingi setan dia! Pergi lu! Pergi! Ya enak. Aku mau memberikan sesuatu buat kamu. Apa itu, Mas? Boleh. Aku pasangkan cincin ini di jemari kamu. Ngapain kalian? Aini, kamu sudah pulang? Iya, lo udah pulang, orang udah nyampe rumah. Begini Aini. Saya bermaksud mau melamar ibu kamu. Ya, tentunya dengan izin dan persetujuan kamu juga Indah. Bagaimana? Dengar ya Om, aku sama Indah gak akan setuju kalau ibu nikah sama laki-laki kayak Om. Jaga mulut kamu. Ini suruh temen gaib kamu untuk melepaskan tangan ibu. Yana, kamu gak apa-apa? Kamu ngapain sih nyakitin ibu aku? Aku cuma gak mau kamu terluka ini. Tapi bukan dengan cara nyalakain ibu aku juga.
saya akan menggunakan pelindungnya itu untuk menyakiti Aini. Mau apa orang itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan menangkap kamu! Kau bisa menangkap aku? Itu tambang yang sudah aku mantrai. Dan kamu tidak akan melepaskannya! Lepasin! Panas! Ikuti perintahku kalau kau ingin selamat! Baiklah. Ih, ngapain sih Farida masih nyakitin ibu segala? Pasti ini semua gara-gara kalung ini. Aini, cepat pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi dari sini? Kenapa sih? Farida, kamu kenapa? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Farida? Terhantu tak berguna! Masa lawan satu orang saya tidak bisa! Baiklah, aku akan menyerang dia lagi. Tunggu! Aku punya rencana lebih baik. Aku akan menteror keluarganya. Adik saya kejadian aneh di sekolahan. Dia itu kesurupan, terpental, kayak didorong gitu ya. Pihak sekolah konfirmasi katanya depresi adik saya. Sekarang saatnya buat dia kerasukan. Tolong, Bu Guru, Pak Guru. Bu, pegangin, Bu. Kenapa, Indah? Bu, kita angkat aja ke rumah, Bu. Iya. Lepaskan aku! Tolong keluar, Bu! Lepaskan aku! Bu, kami mohon maaf, kami terpaksa memulangkan Indah, Bu. Ya apa dengan Indah? Sepertinya anak ibu mengalami depresi. Dia teriak-teriak dan menangis sendiri, Bu. Ini pasti gara-gara Aini yang pernah bikin Indah kerasukan. Gimana dong, Pak? Astagfirullahaladzim, ini ada apa? Maaf, Mbak. Adik Anda tadi teriak-teriak dan ngamuk-ngamuk di sekolah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Aini! Ini aku, Farida! Farida, ngapain kamu ada di dalam? Pindah keluar kamu sekarang. Kamu jangan ganggu keluarga aku ya. Kamu yang selalu ngajarin aku kebaikan, Farida. Kenapa kamu jadi kayak gini sekarang? Kasian banget si Indah. Jadi kayak stres gitu. Bisa jadi si Indah itu jadi korban ilmu hitamnya si Aini. Jangan sampai kita ikutan jadi korban si Aini. Kita usir Aini dari kampung ini. Ayo kita ayo. Indah, tenang Indah. Indah, tenang. Keluar kamu dari kampung ini. Pak, kenapa salah saya apa, Mas? Kami nggak sudi di kampung kami ini ada punya ilmu hitam. Kami nggak mau jadi korbannya lagi. Enggak, Mas. Saya nggak pernah belajar ilmu hitam. Adik saya emang kesurupan. Nggak mungkin. Kalau emang kesurupan, gampang disembuhin. Buktinya si Indah gak sembuh-sembuh. Ya pasti kita beneran. Enggak, tapi emang bener kesurupan, Mas. Ya Allah, Bu.